Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Tetap mintanya kepada Allah, ini hanya sebagai perantara saja. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Maskulin. Aku ngeliatnya ada Two of Swords and the Ten of Swords. Kamu bisa saja air sign atau kamu berdealing dengan air sign, ya. Jadi maskulin coba untuk ngeblok karma buruk, tapi ternyata tidak bisa, ya. Harus menghadapinya. Perbuatan ataupun pikiran negatif, ya, di masa lalu. Kini maskulin sedang alami. Mencoba untuk ngeblok, tapi ternyata nggak bisa. Situasi maskulin. Wow. Oke. Maskulin. Two of Wands, King of Wands in the reverse. King of Swords in the reverse. Five of Cups and the Fourth Sword. Kamu takut kisah masa lalu terulang lagi, ya. Tapi ya ini yang harus kamu hadapi. Kamu harus menerima kenyataan kisah itu akan terulang, bahkan lebih sakit 10 kali lipat dari yang kamu perbuat di masa lalu. Kalau kamu masih menyimpan keangkuhan, kesombongan, ya. Masa depan kamu di sini sudah dalam perjalanan mengulang siklus yang sama. Kekecewaan, dan kamu gak bisa ngontrol diri lagi tentang masa depan kamu. Kamu udah gak bisa kontrol itu. Dan aku ngelihatnya maskulin di sini penuh dengan ketakutan. Ketakutan akan karma. Coba untuk ngeblok, tapi ternyata tidak bisa. Ya. Dan ya, maskulin harus menerima kenyataan tentang terluka, tersakiti, tersiksa, ya. Ditambah lagi, ya, kamu terbayang tentang kisah masa lalu. The Wheel, the Fortune, the Fool, the Hermit, the Tower, Three of Pentacles. Kebahagiaan yang kamu dapat selama ini akan hancur karena hadirnya orang ketiga. Apapun bisnis yang kamu jalani, ini akan mengalami kehancuran. Dan kamu harus bisa mengoreksi kesalahan kamu. Ya. Karena ini adalah pembelajaran diri tentang karma. Apa yang kita tabur, apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Kamu harus bisa belajar nekat membenahkan diri. Ya.
nekat untuk mendapatkan karma baik, yaitu benahi diri kamu. Harus nekat, karena kamu mengalami kehancuran tentang kebahagiaan, juga tentang kestabilan hidup. Makanya masa depan kamu kacau. Dan kamu gak bisa lagi mengendalikan rencana masa depan kamu sesuai keinginan kamu. Ada rasa takut tentang perselingkuhan. Oh, the Queen of Wands, Five of Swords, Seven of Cups, the World. Oke, kamu menjadi posesif ya, arogansi, karena gagal mengendalikan kebaikan feminim, gagal ngeblok atau mengontrol spiritualnya feminim. Kamu marah, kesal. Di sini feminim sudah coba untuk menerima kekalahan ya, dalam mempertahankan kamu. Feminim sudah memaafkan, disia-siakan oleh kamu ya, maskulin. Coba mengendingkan harapan dan hayalannya feminim terhadap kamu. Di sini aku melihat feminim coba untuk optimis, merancangkan masa depannya yang lebih baik, yaitu dengan cara perjalanan spiritualnya lebih di dalam lagi, lebih didekatkan. Dan aku ngelihat memang kamu di sini kesel ya, marah, karena kamu udah nggak bisa lagi menggenggam dengan logika kamu sendiri, dan ini membunuh dirimu sendiri dengan pikirannya kamu. Karena kamu ingin memiliki semuanya sesuai kehendak kamu, tapi ternyata tidak bisa ya, dan kamu terbayang kesalahan kamu di masa lalu. Aku ngelihat ini maskulin dihantui tentang kegagalan ya, ada rasa lelah tentang dunianya, ada rasa takut ya tentang kematian, dunia kematian ada. Feminim coba untuk kuat, coba untuk memaafkan, melupakan janji-janjinya maskulin, terutama ya tentang kebohongannya maskulin selama ini ya, memberikan halusinasi. Maskulin ini takut loh sebenarnya, dan bermimpi kalau feminim ini sudah bahagia dengan masa depannya sendiri. Wow, feminim ini sudah berani menata masa depannya dengan spiritualnya, dan maskulin ada rencana ingin endingkan kisah masa lalunya dengan dua pilihan ini, yaitu dengan cara
komunikasi lagi sama kamu, terutama yang long distance ya. Universe akan mengembalikan maskulin ke feminim. Tapi maskulin di sini harus nekat memperbaiki kesalahan dia tentang perselingkuhan, kesenangan, dan harus mengambil resiko untuk bisa memperbaiki karmanya. Untuk journey hidupnya adalah komunikasi lagi dengan kamu. Astagfirullahaladzim, Dek, jangan ngagetin mami. Maskulin tersiksa, tidak menerima kenyataan. Tentang kehancuran. Maskulin tidak menerima kenyataan kalau feminim sudah bisa ngeblok spiritualnya untuk maskulin. Disinilah maskulin merasa terbunuh dengan perbuatannya, tersiksa, bahkan juga mengalami kehancuran ya tentang logikanya dia sendiri. Dan feminim coba untuk ngeblok tentang karma di masa lalu lagi ya, ngeblok tentang karma yang buruk. The Knight of Wands, the Temperance, Eight of Swords, and the Queen of Swords. Maskulin ini tersiksa ya, nggak ada ketenangan tentang membersihkan dirinya, nggak berani, dan dihantui rasa ketakutan akan karma buruk ya, karena feminim juga sudah bisa ngeblok energi spiritualnya. Dia stalking kamu ya, tuh. Rindu banget sama kamu tuh. The Knight of Cups, kangen berat sebenarnya. Ya, setelah kehilangan, setelah perceraian, perpisahan, ini bisa 5 bulan atau 5 tahun yang lalu ya, perceraian sudah terjadi. Ini maskulin baru menyadari ya, menyadari kalau yang dia lakukan adalah salah karena adanya skandal di dalam ya guys. Terus aku ngeliatnya memang maskulin ini bingung cara untuk bisa jujurkan ke kamu lagi gitu. Kenapa? Karena kamu udah tegas, kamu sudah berani mengatakan break up, kamu sudah berani mengatakan cerai, kamu sudah berani mengatakan istirahat. Ini yang membuat maskulin itu tersiksa sekarang. Itu baru dia rasakan setelah perjalanan 5 bulan pisah dari kamu, atau perjalanan 5 tahun setelah pisah dari kamu. Ini baru dia rasakan ya, merindukan koneksi ini dari masa lalu, dan dia merasa tersiksa ya. Dia coba untuk stalking kamu, bahkan dia coba untuk move on dari kamu dengan cara ya mencari
pasangan yang bisa seperti kamu, tapi ini bisa menjadi twin flame palsu ya. Hati-hati. Karena dia masih dengan sifat bohongnya, sifat topengnya. Oke. Nekat merencanakan untuk mencari ketenangan dengan cara berpetualang. Tapi ternyata tersiksa ya sekarang. Dan dia merindukan kamu yang sudah begitu tegas mengambil keputusan. Assalamualaikum guys. So, kalau aku yang lihat di sini, maskulin tuh mengalami ketakutan, mengalami kegelisahan, dan ada rasa gak nerima tentang kehancuran kehidupan dia, terutama ketika kamu ngeblok spiritualnya kamu, ya, feminim. Dan dia melihat kamu tuh sudah banyak berubah dalam langkah hidup kamu, terutama dia melihat kamu lebih spiritualitas dan lebih semangat untuk mencapai level tinggi gitu ya dalam hal spiritual. Rasa penyesalan, kecewa ada pastinya, karena dia sudah mengabaikan kamu, dia sudah jadikan kamu pilihan, dan dia kecewa karena egonya dia, ya, membandingkan kamu, mempertahankan kamu demi keegoannya dia, demi petualangannya dia. Perlahan-lahan apa yang dia inginkan ini diambang khayalan, karena dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan ke kamu. Ini bisa sampai 7 tahun, 7 turunan dia harus perbaiki. Di sini dia coba untuk bisa bangkit lagi, ya, dan ingin mengendingkan karma ini, tapi dengan cara ya dia ingin kembali ke kamu. Bermimpi buruk terus ya tentang perbuatan dia sendiri, terutama dalam hal seksualitas, dan dia dihantui rasa ketakutan tentang karmanya karena kamu sudah mengendingkan komunikasi dengan dia, kamu sudah fokus dalam pembenahan diri kamu, ya, aku ngelihatnya. Makanya di sini perlahan-lahan nanti dia mencari jalan untuk bisa koneksi lagi sama kamu. Ini bisa lama ya, dia kembali sama kamu, bisa sampai 7 bulan atau 7 tahun, ya. Karena dia melihat kamu memang sudah fokus untuk pembayaran karma, ya, kamu sudah punya prinsip. Maskulin stalking kamu, ya, dia merindukan, dia juga coba untuk move on dengan orang lain. Kalaupun kembali dengan kamu, tapi ini menjadi twin flame palsu ya. Kenapa aku bilang gitu? Karena dia belum berubah. Yang tadinya twin flamesnya itu dengan ketulusan, pada akhirnya dia lakukan dengan kebohongan. Dan aku ngelihatnya memang dia belum bisa berubah sepenuhnya untuk menjadi orang yang tulus, baik, belum bisa ya. Dan dia masih memanfaatkan
koneksi twin flame ini untuk kepuasan hidupnya dia. Aku ngelihatnya memang dia orangnya suka tantangan sih, terutama tentang kejantanan atau kecantikan dia ya, seksi gitu. Jadi dia selalu ingin membuktikan kalau dia tuh masih ada hasrat, masih membara, masih terangsang lah gitu ya, masih bisa gitu. Jadi nggak merasa tua gitu. Tapi dia kembali ke kamu ini dengan jalan pintas, bisa dengan kebohongan ya, ataupun dengan ilmu hitam pelet ya, untuk bisa terkoneksi lagi sama kamu. Oke. Feminin mencoba ngeblok dan menerima kenyataan tentang karma ya, kehancuran. Pengkhianatan ini membuat kamu hancur dalam kehidupan kamu, terutama spiritualnya kamu juga ya. Pada akhirnya kamu memilih ngeblok, dan itulah awal mulanya maskulin mengalami pembayaran karma, perlahan tapi pasti. Dan di sini maskulin tersiksa sih sebenarnya setelah kamu memutuskan untuk tidak terkoneksi lagi dengan dia, terutama dengan drama yang dia buat. Makanya dia akan mencari jalan, kesempatan untuk bisa memperbaiki lagi hubungan ini, kembali dengan kamu, bangkit. Tapi di sininya kamu sudah menjujurkan ya, ingin fokus pada karma kamu sendiri gitu. Mencari cara untuk ketemu kamu. Justru kamunya di sini juga dengan semangat menyembuhkan diri kamu, walaupun semua memakan waktu dan memakan biaya ya untuk penyembuhan kamu. Tapi kamu merasa mempunyai pendirian di dalam perjalanan healing kamu. Sedangkan dia banyak sekali penyesalannya, kecewa dan tersiksa dalam karmanya dia sendiri. Ini bisa 7 tahun, 7 turunan, dan 7 generasi. Kita lihat lagi ya, situasi maskulin. Halo abang. Kecewa dan merasa sia-sia perjalanan petualangan hidupnya dia, terutama yang long distance. Langkahnya dia terhalang ya, terhalang. Jadi dia nggak ada kesempatan kembali untuk berpetualang lagi ke depannya. Jadi perjalanan petualangan dia akan terhalang sendiri karena dari egonya dia. Dan ini menjadi pembayaran karma yang sia-sia. Siksaan, pengkhianatan, terluka, penyesalan. Wow. 5 of Cups. Kecewa dengan masa lalu ya. Langkah dia akan terblok karena harus menerima kenyataan tentang karma di masa lalu yang harus dibayar. Karena dia sudah mengabaikan kamu yang mencintai dia dengan tulus. Dan dia ada rasa ketakutan tentang kehidupan dia tidak stabil. Ya. Perlahan-lahan kekecewaan akan hadir dalam hidupnya dia.
dan dia ada rasa takut. Pekerjaannya dia tidak ada ketenangan ya, tidak ada kedamaian. Apalagi dia melihat kamu, oh my god, dia melihat kamu tuh sudah banyak karakter yang berubah. Ini ada ikut campur dari orang tuanya juga. Dan ini ada ikut campur dari beberapa energi feminim. Dan dia tersiksa. Bisa saja 1 orang 3 karakter yang berubah, yaitu tentang keegoisan, spiritual, ya. Dan ketegasan sekarang. Tadinya lemah, sekarang tegas. Makanya dia depression. Melihat kamu yang kuat menghadapi seluruh drama satu persatu. Kamu hadapi dengan keberanian kamu, optimis kamu, dan kamu bisa memutuskan bercerai dengan dia. Dan ini membuat dia kecewa karena ya kamu sudah mempunyai prinsip. Pada akhirnya dia tersiksa dalam karma hidupnya dia sendiri. Dan ini membuat dia lelah, capek, bahkan sakit. Sedangkan kamu di sini sudah berdamai, feminim ya, sudah berdamai dalam situasi yang menyakitkan, yang menyesakkan kamu, karena kamu sudah menerima sikap arogannya dia. Hati-hati ya, maskulin coba menghancurkan energi spiritualnya kamu, karena dia tidak menerima kamu lebih sukses, lebih damai, lebih baik. Dia nggak nerima. Ini dia minta bantuan juga dengan orang lain nih. Ya karena ada 7 of Swords ya. Coba untuk bangkit dari kehancuran, ingin meraih impiannya kembali. Tapi di sini dia dihantui tentang karma ya. 7 turunan. Apalagi kamu juga sudah menjujurkan ya permainannya dia. Kamu juga sudah menjujurkan tentang target hidup kamu. Aku ngeliatnya gitu. Ada rencana untuk menyerang kamu secara spiritual, ilmu magic. Hati-hati ya. Tapi di sini kamu kuat kok. Walaupun ini membuat kamu sakit, tersiksa, tapi kamu bisa mengatasinya. Itu dengan cara memaafkan. Aku akan coba untuk tarik ya. Tower. Dan kamu juga sudah berdamai dengan duniamu, terutama dunia di masa lalu yang sia-sia. Sedangkan dia tersiksa dengan pembayaran karma yang tidak kunjung selesai. Penyesalan tentang masa lalu itu ada. Perlahan-lahan dia ingin memperbaiki, tapi di sininya kamu sudah mengendingkan yang namanya ilusi, janji manis, ataupun halusinasi. Kita lihat the Tower. Kenapa dia mau menghancurkan spiritualnya kamu ataupun masa depan kamu ya? Karena dia melihat kamu ada orang baru nanti, dan dia nggak bahagia. Makanya dia ingin membuat kamu itu merasa nggak nyaman dengan orang baru. Karena dia takut banget kalau kamu menikah atau diberikan komitmen yang lebih dalam lagi, lebih serius. Makanya dia banyakin berdoa nih ya, karena perjalanan karma hidupnya dia ini sangat berat banget ya, sulit, tanggung jawabnya juga besar. Dan aku ngelihatnya memang dia tersiksa ya, tersiksa, berharap bisa kembali lagi sama kamu. Ini harapannya dia. Tapi ini tertekan ya,
perjalanan karma hidupnya dia. Dia lagi banyakin berdoa di dalam diemnya. Kita lihat dengan oracle-nya. Learning discipline, being true myself, waiting patiently, moving through discomfort. Ya, dia nggak nyaman ya. Dia nggak nyaman. Focusing on peace. Dia harus banyak belajar tentang disiplin dirinya, terutama tentang kejujuran. Ya, dia harus bisa pasrah dan belajar menerima kenyataan. Today, I will surrender to discipline. I realize that sometimes it takes time to see the fruit of my labors. Yet, I still need to practice discipline. Help me to remember, God, that I'm moving forward and that I'm learning the very, very important art of discipline. Segala sesuatunya kan harus menunggu proses ya. Jadi semua makan waktu. Jadi dia harus bisa belajar sabar dengan apa yang dia tanam. Agar bisa berbuah itu ya harus menunggu dan memakan waktu dengan kesabaran. Dia harus belajar tentang disiplin hidupnya. Dan dia harus bisa belajar menjadi orang yang sabar dalam meraih hasilnya. Being true myself. Today I will honor, cherish, and love myself when I get confused about what to do. I just have to remember that I need to be true to myself. I will break free of the hold that others and their expectations have on me. Dia harus menjadi dirinya dia sendiri tanpa harus menjadi orang lain. Dan ketika dia bingung kan dia orangnya gegabah ya, spontan aja, terus nggak mikirkan efeknya. Jadi dia harus mengingat segala sesuatunya. Bila dia mengalami kebingungan lagi, ya dia harusnya mengambil waktu untuk dirinya dia sendiri dulu ya, bukan berarti jumping up dalam sebuah hubungan yang rusak terus ke hubungan yang lain. Dia harus bisa menjadi dirinya dia sendiri dulu untuk bisa meraih kebahagiaan. Waiting patiently, tadi aku udah bilang belajar sabar, menunggu. Ya, untuk meraih apa yang dia inginkan. Today I will wait patiently if waiting is the action I need in order to take care of myself. I know that I'm taking positive, forceful action by waiting until the time is right. God help me, let go of my fear, urgency, and panic. Help me learn the art of waiting. Ya, dia harus banyak belajar tentang menunggu. Dia kan orangnya gak mau menunggu, tapi maunya ditunggu. Dan dia harus belajar hal itu. Ya, sejauh apapun dia lari, dia akan ada suatu waktu dia menunggu. Ya, moving through discomfort. Ya, dia nggak nyaman, banyak tangisan dalam kehidupannya dia dengan orang barunya ini. Karena dia tidak menjadi dirinya, dia juga nggak belajar disiplin, ya, nggak mau belajar menunggu, maunya ditunggu. Today, I will face discomfort, trusting that feelings of healing and release are on the other side. Help me, God, to feel whatever I need to feel, to be whole and healthy while I'm doing this. I will trust that I'm cared of and the protections, myself, my friends, my high power, and the universe. Dia kan orangnya paling gak bisa menghadapi
ketidaknyamanan ya, padahal ini dari perbuatan dia sendiri. Dia selalu lari dari hal yang tidak membuat dia nyaman, secara ghosting, tiba-tiba, tanpa kabar, meninggalkan begitu saja. Pada akhirnya dia sendiri yang tersiksa. Dan dia harus membutuhkan hal menyembuhkan dirinya, yaitu dengan cara percaya dengan apa yang dia lakukan, yaitu belajar disiplin, belajar menjadi dirinya dia sendiri, belajar menunggu ya di sini, dan belajar mengambil tindakan, membuang rasa ketakutan dia ya. Dan dia kalau mau meninggalkan kehidupan yang sulit, ya dia harus bisa belajar menghadapi setiap masalah itu dengan kesabaran, dengan ketenangan ya. Aku ngeliatnya gitu, dengan kedamaian, focusing on peace. Okay? So aku harap ini bisa resonate 90% buat kita semua, terutama untuk maskulin. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.